Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, bagaimana keadaan dan kabar hari ini? Baik bukan? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, walaupun agak sedikit cuaca kurang mendukung, tetapi kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Coba Bapak akan mengabsen anak-anak terlebih dahulu untuk memastikan kehadiran anak-anak sekalian. Yang pertama, Bapak adik Ramlan hadir. Halo, hadir ya. Baik. Yang kedua, adik Iskandar. Hadir Pak, hadir. Baik, terima kasih. Kemudian adik Rian. Ini agak bandel ya. Iya Pak, agak betul Pak. Iya. Kemarin kayaknya nggak berangkat. Oh yaudah. Tidur Pak. Oh lah iya. Tidur Pak. Agak bandel loh. Jangan dong, Pak adik Rian. Ntar ayah marah, papa marah ya kan. Dan kemudian adik Adi Khairuddin hadir ya. Oh ya, hadir, dia melambaikan tangan. Baiklah. Bapak. Yang kelima, adik Hizamuddin. Hadir Pak, hadir. Baik. Dia adik Hizamuddin unjuk tangan enggak atau barangkali unjuk gigi ya? Bolehlah. Oh, unjuk tangan. Ya, enggak unjuk gigi ya. Ya, terima kasih. Baik, adik-adikku sekalian yang kami banggakan, dalam pertemuan kali ini mari kita berdoa bersama sebelum kita melakukan katakanlah mengajar dalam sesi atau mata pelajaran kali ini. Mari kita berdoa bersama. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Adik sekalian yang sudah adik ketahui, Bapak sekarang mengajar ilmu fikih muamalah. Khususnya untuk kali ini Bapak akan mengajarkan tentang ibadah haji. Dalam ibadah haji kita tahu arkanul hajj, min arkanil hajj, salah satu rukun haji dan rukun umroh tentunya adalah kita harus ihram ketika mau masuk tanah haram, ya kan? Nah, ketika mau masuk tanah haram kita harus ihram, artinya apa? Meniati untuk masuk tanah haram dengan menyengaja melakukan ibadah haji. Kemudian pertanyaannya tentunya, nah kemudian tanah haram itu sebatas mana? Kan gitu toh. Jadi dalam ibadah haji atau umroh ada dua mikot. Kalau dalam haji khusus haji ada dua mikot, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah suatu acuan kita bisa berihram ketika kita sudah masuk waktu berihram, yaitu ketika bulan Syawal sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah itu tidak bisa, sebelum itu tidak bisa kita berihram untuk haji. Untuk berihram untuk umroh tidak ada waktu mikot zamani, boleh kapan saja. Yang kedua adik-adik, dalam kita berihram itu juga ada mikot makani, mikot yang berbentuk tempat. Artinya kita ketika mau masuk tanah haram, batas-batasannya sudah dibatasi oleh mikot-mikot tempat setar yang ada 5 ya. Jadi mikot makani ada 5 tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam Sahih Muslim disebutkan Kanjeng Nabi itu waqata li ahli Madinah dal Hulaifah wa li ahli Syam wa Misra al Jufah wa li ahli Qarna Manazil wa li ahli Yaman Yalamlam dan sebagainya. Jadi ada 5. Yang pertama Dzul Hulaifah atau yang biasa kita sebut sekarang adalah Abyar Ali. Yang kemudian kedua adalah Jufah, itu sebelah timur.
ya, sebelah barat, maaf, barat tapi agak utara. Yang ketiga ada lagi Yalamlam, itu selatannya kota Makkah, biasanya untuk orang-orang yang dari kota atau dari negara Yaman. Yang keempat ada Qarnul Manazil, itu biasanya orang yang berpenduduk dari kota Arab bagian tanah tinggi, dataran tinggi, dan juga Yaman dataran tinggi. Dan yang kelima ada Zatu Irkin, itu biasanya orang-orang yang berpenduduk dari Irak. Irak nanti akan melewati mikot namanya Irkin. Dari semua mikot ini atau bukan penduduk setempat salah satunya, maka bagi siapa saja orang yang berhaji atau umroh kok melewati salah satunya, dia mikotnya. Itu tempat setar mulai adik-adik sekalian kalau nanti haji melewati itu ya. Jadi dari 5 mikot tersebut sekarang boleh kita klasifikasi, itu ada 3 adik-adik. Yang pertama orang Makkah. Sekarang pertanyaannya, orang Makkah di mana mikotnya? Orang Makkah atau diaspora penduduk yang sudah mungkin di Makkah sendiri, nanti mikotnya di Mekah sendiri. Tadi yang 5 tadi kalau orang yang di luar Makkah ya, orang afaki kalau bahasanya. Kemudian orang afaki yaitu orang yang tempat tinggalnya berada di luar mikot 5 tadi, itu nanti mikotnya 5 tadi. Artinya ketika mau masuk tanah haram harus sudah mulai niat ihram, berpakaian ihram. Jika mau masuk tanah haram, ada mau masuk melewati mikot-mikot yang mau dilewati dari 5 tersebut. Dari 3 klasifikasi itu adik-adik, maka penduduk Mekah dan diaspora itu mikotnya di Mekah sendiri. Yang kedua, bagi orang afaki seperti kita ini yang jauh daripada mikot, nanti ada kalanya nanti mikotnya di 5 tersebut, ada kalanya juga kita melewati suatu tempat tanah haram, gitu, perbatasan tanah haram tanah halal, tetapi tidak menjumpai mikot 5 tadi. Terus gimana? Maka mikotnya ya di tempat situ. Sekiranya tempat itu kalau kita bentangkan garis horizontal kanan ke kiri menyamai dengan salah satu 5 mikot tersebut. Bapak. Yang terakhir, jika orang afaki seperti kita itu katakanlah melewati suatu tempat yang tidak ada mikotnya, contohnya Jeddah itu bukan mikot kan tadi 5 tuh, Dzulhuleifah, Yalamlam dan sebagainya itu toh. Nah, Jeddah itu bukan mikot, terus bagaimana orang yang mendarat menggunakan pesawat terus turun di kota Jeddah, sedangkan Jeddah bukan mikot? Maka jawabnya diperbolehkan. Karena apa? Karena dari 5 mikot tersebut minimal 2 marhalah sudah diperbolehkan. Artinya batas minimal mikot itu 2 marhalah dari kota Mekah. 2 marhalah itu kurang lebih 80 kilo,640 meter. Jadi saya katakan orang-orang yang berhaji dari arah timur kemudian kok pakai pesawat terbang turun di kota Jeddah yang notabene Jeddah bukan mikot, maka mikotnya di mana? Di Jeddah boleh, dengan alasan Jeddah ke Mekah lebih dari 2 marhalah sebagai masafatul qasar diperbolehkan untuk mengosor sholat. Karena apa? Karena dari 5 mikot yang sudah ada itu paling sedikit 2 marhalah, Yalamlam 2 marhalah, Zatul Irki 2 marhalah, Qarnul Manazil 2 marhalah, yang jauh itu Dzulhuleifah atau Abyar Ali itu 10 marhalah. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, apa anak-anak sekalian, apa yang perlu ditanyakan, atau kalau dirasa cukup ya sudah. Gimana anak-anak sekalian, sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Paham ya? Cukup ya? Ya, Baik, kita praktek bersama haji bareng-bareng lewat Amin. Plus ya. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul qaul, semoga kita sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.